Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam perkuliahan Matematika Ekonomi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi linear. Apa itu fungsi linear? Fungsi merupakan suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, unsur-unsur pembentuk fungsi itu ada 3, yaitu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, variabel ini merupakan pembentuk fungsi yang dia itu mencerminkan suatu faktor tertentu. Biasanya gitu kan di dalam variabel itu ada variabel independen dan ada juga variabel dependen. Nah, variabel independen atau variabel bebas ini merupakan variabel yang nilainya itu tidak tergantung pada variabel lain. Jadi bebas ya. Kalau variabel dependen atau variabel terikat, ini merupakan variabel yang nilainya itu tergantung pada variabel lain. Biasanya variabel ini ya seringkali dinotasikan X dan Y. Nah, kemudian koefisien. Koefisien ini merupakan bilangan atau angka yang terkait pada suatu variabel di dalam sebuah fungsi. Biasanya terletak di depan letaknya. Sedangkan konstanta ini merupakan suatu bilangan atau angka yang dia membentuk suatu fungsi, tetapi dia berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Fungsi linear itu adalah fungsi yang pangkat tertingginya dari variabel adalah 1. Setiap fungsi linear apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus kalau kita tarik ya. Nah, bentuk umum dari persamaan linear ini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A merupakan penggal garisnya pada sumbu minus Y, sedangkan B adalah koefisien arah atau lereng garis. Nah, misalnya di sini saya beri contoh, Y adalah fungsi dari X. Maka Y sama dengan 5 plus 3X, misalnya seperti ini. Maka Y di sini adalah variabel, gitu kan. Variabel apa? Y merupakan variabel dependen atau variabel terikat, di mana ini ya variabel dependen, di mana dia terikat dengan variabel lain. Terikat dengan karena Y sama dengan 5 plus 3X. Nah, 5 ini adalah konstanta. Kemudian yang 3 ini adalah koefisien, disebut koefisien. Sedangkan X itu adalah variabel independen, di mana dia merupakan variabel bebas yang nilainya tidak tergantung pada variabel lain. Setiap fungsi yang berbentuk eksplisit atau bisa dieksplisitkan ini dapat disajikan secara grafik pada sistem koordinat. Jadi
fungsi eksplisit itu adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya atau variabel independen dan dependennya itu terletak di ruas yang berlainan. Misalnya Y adalah fungsi dari X gitu kan. Atau Y sama dengan misalnya fungsi X-nya adalah 3 plus 2X. Nah, itu bisa digambarkan grafiknya. Dalam menggambarkan suatu fungsi, umumnya variabel bebas terletak pada sumbu horizontal atau absis dan variabel terikatnya terletak pada sumbu vertikal atau titik ordinat. Nah, contohnya misalnya gambarkan fungsi berikut dalam sebuah grafik Y sama dengan 3X plus 2. Bagaimana menggambar grafiknya? Untuk menggambarkan dari fungsi tersebut, Y sama dengan 3 plus 2X, ini kita cari dulu angkanya. Misalkan, ketika jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan, kita masukkan ke fungsi tersebut ya, Y sama dengan 3 ditambah 2X, di mana 2X-nya ini tadi X-nya adalah 0 ya, 2 kali 0, 0, jadi X sama dengan 0, Y itu adalah sama dengan 3. Kemudian, jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 5. Jika X sama dengan 2, Y sama dengan 7. Dan jika X sama dengan 3, itu Y-nya sama dengan 9. Jika X sama dengan 4, Y sama dengan 11. Nah, dari sini setelah kita cari angkanya gitu kan, kita bisa membuat grafiknya. Maka kita buat dulu grafiknya, kita gambarkan. Nah, jika kita gambarkan ini ya, Y-nya ini kita letakkan pada sumbu vertikal dan X-nya ini kita letakkan pada sumbu horizontal. Nah, kita masukkan angka-angkanya tadi, jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Jika X sama dengan 1, Y sama dengan 5, dan seterusnya. Sehingga jika kita buat garis lurusnya, ini didapatkan grafiknya seperti ini. Pembentukan fungsi linier, persamaan linier ini bisa dibentuk melalui berbagai cara. Nah, berdasarkan unsur penggal, lereng, atau juga bisa dibentuk berdasarkan koordinat titik-titik. Nah, 4 macam cara ini membentuk sebuah persamaan linier, yaitu ada cara duikoordinat, cara koordinat lereng, cara penggal lereng, dan cara duipenggal. Yang pertama adalah cara duikoordinat. Nah, cara duikoordinat ini apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing X1 dan Y1 dan X2 dan Y2, maka rumusnya persamaan linearnya yaitu Y minus Y1 dibagi Y2 minus Y1 sama dengan X minus X1 dibagi X2 minus X1. Contoh, bentuklah persamaan linier yang melalui dua buah titik. A itu 2 titik X1-nya dan 3 untuk Y1. Dan persamaan B itu X-nya adalah 6, X2-nya, dan Y2-nya adalah 5. Maka kita gunakan rumus persamaan tadi yang di atas ini, kita masukkan berarti Y dikurangin Y1, Y1-nya adalah 3, dibagi dengan
Y2 itu adalah 5 dikurangin Y1 3 sama dengan X minus X1 2 dibagi dengan X2 dikurangi dengan X1. Maka kita hasilkan di sini Y minus 3 dibagi dengan 2 sama dengan X minus 2 dibagi dengan 4. Maka ini kita kalikan saja ya, kali silang. Itu adalah berarti 4 dikali Y minus 3 itu sama dengan 2 kali X minus 2. Atau kita keluarkan 4Y minus 4 kali 3 kan 12 ya, sama dengan 2X minus 4. Nah, kita pindah ruaskan. 4Y sama dengan 2X minus 4 ditambah 2 itu adalah 8 ya. Berarti ditambah 8. Seperti ini. Atau kita sama-sama bagi 4. Ini kita sama-sama bagi 4 berarti Y sama dengan 2 dibagi 4 berarti 0,5 ya, 0,5X plus 8. Nah, jadi kita hasilkan Y-nya adalah 2 plus 0. Oh, ini belum ya. 0,5X, 8-nya belum dibagi 4, jadi sama dengan 2. Berarti di hasilnya Y sama dengan 0,5X plus 2. Nah, begitu ya cara mencari dengan cara dui koordinat. Cara selanjutnya yaitu cara koordinat lereng. Nah, ini apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1 dan Y1 dan lereng garisnya adalah B, maka rumus persamaan linearnya adalah Y minus Y1 dan B dikalikan X minus X1. Contohnya, bentuklah persamaan linier yang melalui titik A, yaitu X-nya 2 dan Y-nya 3, di mana lereng garisnya adalah 0,5. Maka kita hasilkan berarti Y minus Y1-nya adalah 3, itu sama dengan B ini lereng garisnya yaitu 0,5 dikalikan dengan X minus X1-nya adalah 2. Atau Y minus 3 sama dengan 0,5X minus 0,5 dikali minus 2 adalah minus 1. Kemudian berarti Y sama dengan 0,5X. Ini pindah ruas ya, 3-nya jadi positif 2. Minus 1 ditambah 2 itu adalah
1 plus 1. Jadi dari sini kita bisa mengetahui Y-nya itu sama dengan 0,5x. Oh, ini tadi minus 1, oh minus 3 dikurangin 1 itu adalah plus 2 ya. Y sama dengan 0,5x plus 2, atau juga bisa ditulis Y sama dengan 2 plus 0,5x, seperti itu juga bisa. Cara yang ketiga yaitu cara penggal lereng. Ini apabila diketahui penggal pada salah satu sumbu dan lereng garis, maka persamaan linearnya dapat dibentuk dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana A-nya ini penggalnya dan B-nya adalah lereng. Nah, misalnya gitu kan, bentuklah persamaan linier yang memiliki penggal dan lereng masing-masing 2 dan 0,5, maka kita tuliskan Y sama dengan penggalnya berapa tadi ya, 2 plus 0,5x, seperti itu. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Cara yang terakhir yaitu dengan cara dwipenggal. Nah, sebuah persamaan linier ini bisa dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal sumbu vertikal A dan penggal sumbu horizontal C. Maka persamaan rumus garisnya itu dapat dibentuk dengan rumus Y sama dengan A minus A per C dikali X. Ini contohnya adalah bentuklah persamaan linier di mana penggal pada sumbu vertikal dan horizontal masing-masing sebesar 2 dan minus 4. Maka kita cari, maka kita masukkan, berarti Y sama dengan A-nya itu adalah 2 dikurangi dengan A per C, A-nya 2 dibagi dengan minus 4 X, seperti itu. Nah, sehingga Y sama dengan 2, ini karena minus bagi minus jadi positif, 2 dibagi 4 adalah 0,5 X. Nah, ini adalah kita cari menggunakan cara dwipenggal. Jadi setiap kasus bisa dicari dengan cara yang berbeda-beda. Untuk mencari akar-akar persamaan linier, bisa kita lakukan melalui 3 macam cara. Yang pertama itu adalah dengan cara substitusi. Yang kedua itu bisa juga menggunakan cara eliminasi, dan yang terakhir, yang ketiga, itu menggunakan cara determinan. Contohnya, misalnya dari variabel X dan Y, dua persamaan ini, kita bisa mencari persamaan gitu kan, akar-akar liniernya dengan menggunakan 3 cara ini. Misalnya tadi ada dua persamaan. Persamaan pertama yaitu 2x plus 3y sama dengan 21 dan x plus 4y sama dengan 23. Coba kita cari dengan cara substitusi. Substitusi adalah memasukkan salah satu, gitu kan? Salah satu, misalnya di sini kita masukkan X-nya gitu kan. Dari persamaan ini diketahui
2x sama dengan 23 minus 4y. Nah, ini kita masukkan ke salah satu persamaan. Nah, kita masukkan ke persamaan yang pertama, berarti 2x itu adalah 2 dikalikan x-nya sudah diketahui ya. 23 minus 4y ditambah 3y itu sama dengan 21. Maka kita selesaikan dulu ya, ini 2 kali 23 itu adalah 46. 46 dikurangin 8y plus 3y sama dengan 21. Maka 8 minus 8y ditambah 3y itu adalah 5y. Berarti di sini 46 dikurangi 5y itu sama dengan 21. Berarti kita minus 5y itu sama dengan 21 dikurangi 46 gitu, adalah minus 25 y minus 25 ya, di sini maksudnya minus 25y sama dengan, maka minus 25 dibagi dengan minus 5 adalah positif 5. Sehingga dihasilkan ya, dari persamaan ini kita lakukan dengan cara substitusi, yaitu diketahui y-nya sama dengan 5. Nah, setelah diketahui y-nya sama dengan 5, maka sebenarnya bisa dimasukkan x-nya ini. Berarti kan kita masukkan x sama dengan 23 dikurangin 4 dikurangin 4y, di mana 4y itu adalah 4 kali 5. Y-nya kan diketahui 5 yaitu 20. Maka x itu sama dengan 3. Nah, dari persamaan substitusi ini diketahui x-nya adalah 3 dan y-nya adalah 5. Kemudian cara eliminasi. Cara eliminasi kita lakukan dengan cara misalnya tadi persamaan 2x plus 3y itu sama dengan 21 dan x plus 4y itu sama dengan 23, maka yang mau kita eliminasi yang mana nih? Yang x dulu ya kita. Maka kita eliminasi salah satunya, ini dikalikan 1 dan ini dikalikan 2. Berarti 2x plus 3y sama dengan 21. Kemudian 2x plus 8y sama dengan 46. Maka kita eliminasi. Ini x-nya adalah 0 ya. 2x dikurang 2x 0 minus 3y dikurangin 8y itu adalah minus 5y sama dengan minus 25.
maka Y sama dengan 5. Di sini kita ketahui Y-nya adalah 5. Kemudian kita masukkan ke salah satu persamaan, itu didapatkan X-nya juga sama dengan 3. Nah, ini dengan cara eliminasi. Untuk cara determinan itu pengerjaannya adalah dengan cara saling mengkalikan setiap unsurnya secara diagonal. Contohnya di sini ada matriks A, yaitu A, B, C, D. Di sebelah kanan itu ada BD dan sebelah kiri itu ada CD. Kita saling mengkalikan antara A dan D, gitu kan. Antara A dan D dengan kemudian nanti dikurangi C kali B. Nah, ini untuk mencari determinan A, di mana ini adalah matriks 2 kali 2. Kalau matriks 3 kali 3 bagaimana? Ini sama dengan mengkalikan secara diagonal agar lebih mudah kita mengerjakannya. Ini kita bantu ya, kita pindahkan di sini A, D, G, dan B, E. Nah, ini sama kita kalikan AEI ini ya. AEI ditambah dengan BFG, kemudian dikalikan ditambah lagi dengan CDH ini, kemudian dikurangin dengan yang sebaliknya. Yang sebaliknya itu mana? Yang sebaliknya ada GEC dikurangin, kemudian ada HFA dan IDB. Nah, ini dikurangin, maka ini penyelesaian determinan dengan cara determinan pada matriks 3 kali 3. Jika kita memiliki dua persamaan, misalkan di sini adalah persamaan AX plus BY sama dengan C, dan yang kedua adalah DX plus EY sama dengan F, maka kita bisa mencari determinannya. Nah, determinannya itu kita buat matriks. Determinan berarti di sini ya, determinan itu sama dengan matriksnya kita buat, berarti matriksnya adalah A, D, B, dan E. Ini untuk matriks untuk determinannya. Nah, kemudian kalau kita mencari determinan X itu sama dengan matriks yang sini ya, C dan F, karena yang kita cari adalah determinan X-nya, maka C, F, dan B, E pada Y ya, pada variabel Y, B dan E. Nah, ini adalah cara mencari determinan X. Nah, kalau kita mencari determinan Y, itu berarti determinan Y, berarti kan kita nyari yang di sini. Maka determinan Y itu adalah A, matriks dari A, D, dan C, F, gitu ya. Nah, ini adalah cara mencari determinan dari dua persamaan. Nah, bagaimana kita mencari X-nya atau Y-nya? Maka untuk rumus mencari X
itu adalah determinan X dibagi D. Nah, dan untuk mencari Y itu sama dengan determinan Y dibagi dengan determinan tersebut. Nah, nanti kita bisa mencari gitu kan DY-nya kalau kita selesaikan dari matriks tersebut ya. Di sini kita dapatkan yang hijau yang dari hasil determinan, kemudian determinan Y dan determinan X. Dan nanti tinggal dimasukkan saja untuk mencari determinan dengan dua persamaan. Bagaimana jika kita memiliki tiga persamaan dengan tiga bilangan? Nah, ini kita lihat ya, misalnya ada tiga persamaan. Ya, di sini ada tiga persamaan K, L, dan M. Nah, dengan tiga persamaan ini, maka kita bisa mencari determinannya. Yang pertama kita cari determinannya terlebih dahulu. Nah, maka kita bisa mencari determinannya yaitu dengan menggunakan tadi matriks. Berarti di sini kan 3 kali 3 A, D, dan G. Kemudian B, E, dan H, serta C, F, dan I. Ini untuk mencari determinan dari tiga persamaan ini. Nah, sehingga nanti dihasilkan ini ya, maka didapatkan D-nya adalah A kali E kali I ditambah dengan BFG ditambah dengan CHD dikurangin GEC dikurangin DBI dikurangin AFH. Kemudian kita mencari DX-nya. Bagaimana cara mencari determinan X? Determinan X-nya adalah 3 kali 3, berarti di sini ada yang dicari tadi, seperti tadi. Berarti ada K, L, M, ya. Kemudian ada B, E, dan H, dan C, F, dan I. Nah, ini adalah untuk mencari determinan X. Nanti hasilnya di sini. Kemudian untuk mencari determinan Y, maka berarti di sini yang Y kan kita cari. Yang depannya ada A, D, G, kemudian ada kita ke K, L, M, dan setelah itu C, F, I. Ya. Nah, ini adalah mencari determinan Y. Selanjutnya tadi udah determinan X, determinan Y, kita cari determinan Z. Berarti determinan Z itu ada ADG ya, ADG, kemudian ada BEH, ini BEH, kemudian ada KLM. Berarti sini adalah KLM. Ini adalah determinan Z. Nah, ini hasil pencariannya ya setelah kita kalikan gitu kan secara diagonal, kemudian kita kurangi. Nah, untuk mencari X, variabel X, variabel Y, dan Z ini sama ya rumusnya dengan yang sebelumnya. Berarti kalau X itu kita mencari berarti determinan X dibagi D.
Kalau Y berarti sama dengan determinan Y dibagi D. Dan Z, variabel Z, itu kita cari determinan Z dibagi determinannya. Begini cara penyelesaian pada 3 persamaan dengan 3 bilangan. Nah, dari penjelasan tadi, gitu kan, coba dikerjakan tugasnya, nanti dikumpulkan paling lambat itu hari Rabu ya deadline-nya, dikerjakan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan. Kerjakan nomor 1 sampai dengan soal nomor 4 ya. Soal ini 3 dan 4 juga. Kerjakan, kemudian nanti dikumpul di Google Classroom. Selamat mengerjakan semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.